Oke, alhamdulillah. Kita masuk pada acara inti kita pada pagi hari ini, itu tematik kita pagi hari ini yaitu bersahabat dengan hipertensi, yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rose Dinda Martini. Sebagaimana biasanya nanti sebetulnya sebelumnya Bu Dinda ya, pengalaman kita kalau berobat ke puskesmas sekarang itu ada poli khusus lansia. Ya, betul Pak. Ada poli khusus lansia. Iya, poli khusus lansia. Iya, betul. Ya, kita tidak antri lagi, biasanya langsung dilayani. Iya, Ya. alhamdulillah. Oke, Bu, untuk itu dipersilakan pada Ibu untuk memaparkan bagaimana kita harus bersahabat dengan hipertensi tersebut. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share screen, mudah-mudahan tidak ada halangan. Nanti dikasih kode Pak Helmi seandainya saya lihat lancar di sini tapi yang diterima tidak lancar. Oh iya. Orang tua semua. Orang tua semua. Maaf Pak. Ya, share. Iya Pak. Nah, ada nampak ya Pak ya? Sudah Bu. Belum slideshow. Ya. Sekarang sudah ya Bu Nel? Belum slideshow. Nampak slideshow-nya belum. Nah, ini dia kendala belum slideshow. Oke. Ya. Ups, maaf. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, udah jelas juga Kak. Udah jelas saja. Iya. Ya Mohon ini maaf. aja nggak apa-apa. Ya, baik. Kita mulai Bapak Ibu. Jadi judul ini artinya kita tidak perlu takut dengan darah tinggi. Bagaimana berkawan hipertensi, bagaimana menyikapinya, bagaimana pola hidup intinya. Jadi penyakit apapun kalau kita sikapi dengan satu pola hidup ini dari segi medis, pola hidup yang cocok, yang baik untuk darah tinggi maupun untuk diabetes dan sebagainya, kita tidak perlu cemas. Karena dalam penelitian, orang-orang yang cemas, apalagi sulit tidur, tensinya itu sulit untuk terkontrol. Baik, lanjut. Bisa nampak ya Pak Rizal? Bisa. Jadi ini sebagai ilustrasi, jangan anggap remeh hipertensi. Belum berpindah slide-nya. Nah, ini dia masalah ini saya. Oh, Masya Allah. Belum berpindah. Your screen is belum berpindah. Kalau dari tempat saya sudah berpindah, Bu Nel. Sebentar, Bu Nel. Oh, tampilannya yang. Ya, Ada. Nah, atau begini sajalah. Ini sajalah, ya. Sudah, Bu. Mohon maaf ini. Nah, jadi ilustrasi Bapak Ibu, artinya kita harus rutin mengukur tensi kita. Kadang-kadang hipertensi itu memang tidak ada gejala. Ambo lebih biasa lo hipertensi 180, ndak baba dok. Aman sama lo kok. Tiba-tiba kan sering seperti itu, tiba-tiba ya ini dari pengalaman melihat pasien datang ke IGD sudah dalam keadaan lemah sebelah tangan, artinya terjadi stroke ataupun serangan jantung dengan nyeri dada yang hebat. Jadi dari hipertensi ini Bapak Ibu ada dua yang menyebabkan, maaf kalau saya bicara apa adanya, kalau dari medis ada dua yang menyebabkan kematian. Satu, serangan jantung apabila itu tersumbat pada pembuluh darah yang besar. Yang kedua adalah stroke apabila stroke itu menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, itu yang akhir daripada kehidupan seseorang, tapi kita ini dilihat dari medis Bapak Ibu. Jadi kurangi resikonya dari sekarang. Ya, beralih ini Bu Nel, Pak Rizal ya. Sudah, mantap ya. Nah, jadi Bapak Ibu definisinya seperti apa? Memang dari Joint National Commission of Hypertension yang ke-7 itu memang tensi itu seumur berapapun luar biasa harus memang dibuat senormal mungkin. Nah, di sini kita lihat normalnya itu sebenarnya ini kurang sama dekan ini. Sistolik itu yang di atas, kita kan kalau tensi 120/80. Nah, yang 120 itu namanya sistolik yang di atas. Yang bawahnya yang 80 namanya diastolik. Nah, betapa diminta tensi itu senormal mungkin.
Artinya maaf, umur saya sekarang 56 tahun Bapak Ibu. Saya harus menjaga tensi itu di seputaran 120/80. Tapi apabila di 120 itu akan merangkak. Karena di sini tidak ada kurang sama dengan kalau kita lihat. Jadi 120/80 itu normal. Nah, siapa yang disebut prahipertensi? Prahipertensi artinya nanti akan berlanjut ke hipertensi kalau nggak dijaga kualitas hidupnya. Kalau yang di atasnya sistolik itu merangkak ke 120 antara kisaran 120/139, lalu yang di bawahnya atau diastolik itu di kisaran 80/84. Nah, ini sepertinya strict sekali. Wah, ini kejam sekali nih para dokter. Kok tensi dibuat senormal seperti itu? Apa mungkin begitu? Nah, kalau sudah merangkak naik ke kisaran 140/159 untuk sistolik atau yang di atasnya, dan untuk yang di bawahnya diastolik di 90 atau 99, itu sudah masuk ke darah tinggi stadium 1, Bapak Ibu. Ya. Lalu melanjut lagi stadium 2, kalau tensinya yang di atasnya itu lebih sama dengan 160/79 atau yang di bawahnya lebih sama dengan 100. Contoh misalnya tensi Bapak Ibu 160/100. Nah, itu stadium 2. Nah, yang sering pada usia lanjut Bapak Ibu adalah yang namanya hipertensi sistolik terisolasi. Jadi di atasnya tinggi tapi di bawahnya rendah. Di atasnya lebih sama dengan 140 tapi di bawahnya kurang 90. Contohnya Bapak Ibu, tensinya misalnya maaf ini tensi Bu Nel itu adalah 150/80. Nah, itu bukannya normal, itu namanya hipertensi sistolik terisolasi. Jadi kita melihat salah satu, tidak harus dua-duanya. Di atasnya abnormal, di bawahnya normal, itu hipertensi. Atau sebaliknya, bisa jadi di atas misalnya 120/100. Bisa jadi kan Bapak Ibu, di atasnya normal, sistolik, di bawahnya tinggi. Nah, jadi ini memenuhi kaidah keduanya. Nah, marilah kita masing-masing tentu sudah tahu kadar hipertensi kita, tensi kita, tapi tidak perlu ini ditakuti. Lanjut. Slide, maaf. Ya, nah, ini konsensus di Eropa, ini macam-macam Bapak Ibu. Jadi dia membagi lagi stadium 1, 2, 3, tapi intinya sama saja. Kita pegang saja yang optimal, ini luar biasa. Kalau seumur berapapun bisa mencapai 120/80 itu luar biasa. Tapi di kehidupan sehari-hari, di praktek saya saya ketemu orang usia lanjut yang tetap di kadar 120/80. Ada, walaupun bisa dihitung berapa orangnya. Ada, ini saya pasti tanya, kalau ada pasien usia lanjut di posisi 120/80, saya pasti tanya, Ibu rahasianya apa? Sebenarnya tidak ada rahasia. Ternyata ibu itu adalah petani misalnya. Contoh nih di kenyataan, ibu itu adalah petani dari Pasaman, biasa ke sawah, biasa ketemu matahari, tapi sejak umur 60 tahun tidak boleh lagi oleh anaknya ke ladang. Nah, kehidupannya alamiah, makan apa yang ada. Nah, saya suka bertanya, kalau di Minang kan tiada hari tanpa santan. Tidak apa-apa, makannya memang seperti itu polanya, pola masakan Minang. Tetapi ternyata ada yang menutupinya. Oh, rupanya tidak perlu disebut olahraga. Ibu tersebut ternyata sudah kebiasaan sehari-harinya ketemu panas, bergerak, berkeringat. Itu yang sering kami lihat dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang aman tentram di kampung. Ya. Nah, ini sama Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, kita boleh tahu, harus tahu juga ternyata darah tinggi itu ada dua. Yang namanya esensial, yang namanya sekunder. Nah, yang esensial ini yang sehari-hari yang kita dapati. Jadi memang hipertensi ini boleh dibilang penyakit keturunan. Tetapi tidak harus orang tuanya hipertensi, anaknya hipertensi. Sama seperti diabetes, tidak harus. Jadi kalau ada kedua orang tua faktor risiko hipertensi memang agak lebih cepat untuk menjadi darah tinggi. Tapi ada juga kedua orang tuanya tensinya normal, tetapi kok anaknya hipertensi. Nah, ini
ilmu-ilmu Allah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan teori. Memang bertambah usia, tensi itu merangkak naik, ya, merangkak naik pada sebagian besar. Itu tadi yang kami bilang bahwa pembuluh darah kita itu dengan bertambah usia, zat-zat kolagen, artinya zat-zat pelentur. Kalau wanita kan ada menstruasi. Menstruasi itu salah satu sebagai pelindung dari penyakit jantung koroner. Artinya hormon estrogen yang dipunyai oleh wanita yang masih produktif itu sebenarnya pelindung untuk penyakit-penyakit, salah satunya hipertensi. Nah, kalau sudah menopause, artinya kalau wanita sekitaran 50 tahun ke atas, kalau laki-laki maaf tidak ada andropause-nya. Ya, menopause laki-laki namanya andropause. Kalau laki-laki tidak ada menopause-nya. Usia merangkak 50, 60, 70, dalam konsensus hipertensi dunia masih diperkenankan, artinya oleh pertambahan usia itu tensi itu tidak harus ketat-ketat di 120/80. Itu angka yang fantastis. Seseorang akan mencapai tensi tetap di 120/80. Tetapi jangan sampai menjadi tensinya itu menjadi stadium 2. Dan pola hidup. Ini luar biasa. Pola hidup ini Bapak Ibu adalah tabungan kita pada sejak kita muda. Jadi kalau kita lihat siklus hidup kehidupan kita, yang paling produktif, yang paling bagus itu adalah di usia 20 sampai 30 tahun. Siklus kehidupan seorang manusia itu yang paling optimal di 20 sampai 30 tahun. Makanya usia pernikahan, usia untuk melahirkan adalah di seputaran untuk wanita yang paling baik 20 sampai 30 tahun. Nah, Bapak Ibu, aging proses ketuaan itu dimulailah perlahan-lahan sejak usia 30 tahun, sedikit-sedikit. Nah, makin nampak di 40 tahun, makin nampak di 50 tahun. Kalau sudah 60 tahun, namanya sudah usia lanjut menurut konsensus Persatuan Gerontologi Medik Indonesia. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik, ternyata usia kronologis itu ternyata ada dua, ada usia kronologis, ada usia biologis. Apa itu namanya? Kalau usia kronologis misalnya Pak Rizal umurnya taruhlah 60 tahun, Ustadz Rizal. Tetapi setelah diperiksa oleh dokter, periksa labor, ternyata usia biologisnya 10 tahun lebih muda. Apa maksudnya? Oh, ternyata diperiksa dokter, tensinya bagus, gulanya bagus, kadar hemoglobinnya bagus, fungsi ginjalnya bagus, fungsi hatinya bagus. Nah, sehubungan dengan kita berbicara mengenai usia lanjut tadi, artinya usia kronologis itu bisa diperbaiki dengan pola hidup sehingga menjadi usia biologis yang lebih muda. Umur boleh tua kata orang, tapi hati muda. Itu ada artinya di medis. Kalau kita menjaga sejak muda, ternyata dibandingkan seseorang umur 60 disandingkan umur satunya umur 50. Yang umur 60 ini semua parameter bagus, tapi yang umur 50 tensinya tinggi, gula darahnya 300, fungsi ginjalnya mulai terganggu. Nah, ternyata yang umur 50 ini sebenarnya dia usia biologisnya lebih tua 10 tahun. Nah, kira-kira Bapak Ibu seperti itu mengenai usia. Pola hidup tidak bisa dipungkiri, tapi kita tidak perlu menyesali pola hidup masa lalu. Kita mulailah dari sekarang dan kami yakin Bapak Ibu di majelis ini sudah menerapkan pola hidup yang baik. Salah satunya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan demensia. Jadi mendengar, melihat, berdiskusi adalah pola hidup supaya otak kita selalu terjaga, berkomunikasi. Ini ranahnya Pak Hadril Busudin sebenarnya. Lalu kita beralih ke hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder ini oleh karena penyakit. Ada seorang usia muda, usia 20 tahun, kok tensinya tinggi. Ternyata diperiksa ada sumbatan pembuluh darah di ginjal. Ada tumor adrenal ini di atas dari ginjal itu ada namanya adrenal. Jadi hipertensi sekunder ini adalah darah tinggi yang diderita oleh seorang yang
umurnya muda dan ini jarang. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, gejalanya seperti apa? Sering tidak nyata Bapak Ibu gejalanya. Memang yang kami pelajari bahwa penyakit-penyakit pada usia lanjut atau usia lebih 60 tahun itu sekarang kadang-kadang tidak spesifik. Oleh karena terjadi penurunan fungsi organ mulai dari otak, jantung, ginjal secara fungsional. Artinya sudah sunatullah kalau umur sekian maka tentu bedalah kemampuan ginjal dengan umur 30 tahun. Karena itu adalah suatu siklus kehidupan yang memang sudah menjadi gejala-gejala yang menjadi takdir Allah. Oke, jadi hipertensi ini sering dianggap silent killer, diam-diam tetapi mematikan, pembunuh yang tidak nyata. Kenapa? Karena kita tidak aware, kita tidak menganggap biasa-biasa sih. Takut lo berubah ke dokter tampak sedualahnya periso ke dokter Rose, kok nampak disuruh periksa darah, tambah nampak lagi kolesterol tinggi. Jadi memang sebagian ada yang tidak mau dicek, takut seluruh penyakit akan nampak daripada beko came, lebih baik dah kalau takdir sudah. Nah, ada yang seperti itu. Nah, jangan sampai tiba-tiba sudah menjadi komplikasi yang mematikan. Ya, kalau mematikan insya Allah husnul khotimah, tetapi sebelum mencapai akhir kehidupan, menjadi suatu penyakit jantung yang menjadi aktivitas kita terbatas. Karena hipertensi bisa menjadi jantung membesar itu bisa pompanya jadi berkurang. Kita berjalan dari rumah ke masjid yang kira-kira 50-100 meter itu terengah-engah oleh karena pompa jantungnya menjadi berkurang. Itu salah satu komplikasinya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada juga yang bergejala. Jadi kalau kita lihat nyeri kepala. Nah, yang khas adalah yang nomor 3 Bapak Ibu. Sakit kepalanya itu di kudu, di bagian belakang kepala. Begitu. Dan nyeri kepalanya itu terutama pagi hari setelah bangun tidur. Nah, jadi kita diajarkan, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan, kalau bangun tidur pagi itu jangan langsung berdiri. Seharusnya ya bangun tidur ada doanya kan Pak Ustadz, kita noleh ke kanan atau noleh kemana kita akan berdiri nanti, tunggu sekitar 1-2 menit, sudah noleh ke kanan kita berusaha untuk duduk, oyong apa tidak kita rasakan. Duduk tunggu dulu 2-3 menit, sudah stabil, baru kita berdiri. Berdiri jangan langsung ke kamar mandi, tagak posisikan dulu. Oh iya, kepala ini stabil, rasanya tidak oyong. Baru kita berjalan pelan-pelan ke kamar mandi. Karena kejadian stroke itu memang banyak di waktu subuh pagi hari. Oleh karena perubahan dari perubahan hormonal malam ke hormonal pagi, jadi kita tidak bisa tiba-tiba memposisikan. Ya. Terus, ya, jadi di sini ada mitos. Masyarakat menganggap kalau tekanan, kalau sakit kepala pasti tensi ambu naik. Tidak selalu Bapak Ibu. Jadi tensi koha sakit kepala tidak selalu. Jadi dan hipertensi tidak selalu sakit kepala tidak selalu hipertensi. Kira-kira seperti itu. Karena tolong buktikan dulu. Kalau di rumah ada tensi digital, Bapak Ibu, ada digital yang cek di tangan, tinggal ceklek, itu bisa enak. Tapi kalau ada juga tensi di rumah ada yang sphygmomanometer, kalau ada anaknya dokter atau siapa itu lebih baik. Ya, lanjut. Ini mengenai gejalanya Bapak Ibu. Nah, jadi yang perlu ditekankan bahwa tadi sudah kami bilang seseorang tidak mengalami gejala tersebut di atas bukan berarti tidak menderita hipertensi. Karena tensi ini silent killer. Jadi kalau misalnya sejak 40 tahun, 50 tahun tensinya merangkak naik, itu tubuh punya kompensasi merangkak pelan-pelan. Nggak ada sakit kepala tiba-tiba, nggak ada. Tapi ada suatu ketika tensi naik, perubahan dari tensi normal ke tinggi, itu biasanya ada sesuatu yang tidak nyaman di kepala. Nah, tentu cara terbaik kita memang dianjurkan untuk cek rutin, paling tidak 6 bulan.
paling lama setahun sekali cek tensi. Tapi seumur di atas 50 tahun, tidak hanya tensi yang diperiksa, artinya kita cek profil, cek bagaimana kondisi laboratorium kita. Karena ada hal-hal kalau dikaji lagi, oh rupanya kolesterol itu ada kontribusinya terhadap darah tinggi misalnya. Oh fungsi ginjalnya sudah mulai naik. Artinya memang dianjurkan ke dokter apapun boleh, ke dokter spesialis penyakit dalam lebih spesifik. Tolong ceklah tensi rutin, paling tidak 6 bulan sekali, paling lama setahun sekali. Dan cek laboratorium itu penting, karena di sana kita mulai mengontrol. Oh kolesterol malah naik, berarti ini dikurangi, obat perlu, olahraga rupanya yang ringan-ringan saja. Ya, itu saran-sarannya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, angka kejadian darah tinggi kita lihat, di atasnya lebih 140. Nah, kita ambil rata-rata saja Bapak Ibu. Tadi kan teori dunia itu stres kita melihatnya. Jadi yang betul-betul darah tinggi di mana tensinya tidak bergeming di atas 140 atau bawahnya tidak bergeming, tidak berkurang dari 90, ini sudah darah tinggi stadium 1. Kita masih maafkan, dokter masih memaafkan kalau tensinya 130/80. Oke lah, itu karena faktor umur. Tapi kalau tetap tensinya beberapa bulan diperiksa, tensi ambu kok tetap di posisi 140/90. Itu hati-hati. Nah, kalau kita lihat ini penelitian Bapak Ibu, memang ini rentang usia, ini usia 18-19 itu kejadian hipertensinya sedikit. Tadi kan hipertensi stadium 2 kan ada usia muda darah tinggi, tapi itu karena penyakit yang dibawanya. Ada zaman sekarang anak-anak muda itu sudah mulai dengan pola hidup sekarang. Kalau dulu tidak ada GoFood, Gojek, makanan tidak fast food, zaman-zaman dulu kita ke warung berjalan, sekarang beda. Bahkan ada seseorang usia 30 sudah ada kena serangan jantung. Jadi pola hidup sekarang berbeda dengan pola hidup zaman dulu yang banyak jalan kaki, yang banyak kena matahari, yang banyak berkomunikasi. Itu lebih baik sebenarnya. Nah, merangkak ke 49 kejadian darah tinggi itu meningkat Bapak Ibu, kita lihat ini. Taruhlah kita di posisi antara 60-69 tahun, sudah setengahnya orang-orang yang berusia lebih 60 tahun itu ada darah tinggi dan seterusnya. Jadi usia mempengaruhi terjadinya tensi naik, tetap itu dalam keadaan yang harus kita kendalikan, dan kalaupun tidak terkendalikan jangan naik lagi begitu. Cukuplah dengan pakaiannya. Misalnya pakaian Bu Nel, pakaian tensinya 150/90. Ya, sudahlah sampai segitu. Bu Nel sudah berusaha pola hidup yang baik, makan obat-obat tensi teratur, enggak turun-turun juga, sudah enggak apa-apa. Berarti tubuhnya sudah mentoleransi dengan tensi sekitar 150/90, tapi tetap dalam usaha untuk menurunkan sebisa mungkin. Nah, kita lihat Bapak Ibu, komplikasi darah tinggi ini kemana? Ini ilustrasi daripada pembuluh darah kita Bapak Ibu. Nah, yang di atas ini bagus sekali nih pembuluh darahnya. Licin, dindingnya licin. Taruhlah yang sebelah kanan Bapak Ibu, ini licin. Nah, yang sebelah kiri ada putih-putih. Ini adalah kumpulan-kumpulan lemak atau bahasa kedokterannya aterom. Di sini ada kolesterol jahatnya, di sini ada tumpukan-tumpukan trigliserid. Nah, sehingga tumpukan-tumpukan ini udah setengah nih Bapak Ibu. Tumpukan-tumpukan ini kalau kita tidak jaga, kita tidak minum obat, maka akan menyempit. Nah, pembuluh darah yang dari atas tidak bisa masuk. Kalau dia kena pembuluh darah kecil, tidak masalah, cuma nyeri-nyeri saja. Tetapi pembuluh darah kita ada namanya pembuluh darah utama. Kalau itu tersumbat, sudah aliran ke semuanya akan berhenti. Nah, secara medis berhenti pula kehidupan. Begitu detak jantungnya tidak lagi berdenyut. Jadi kalau kita ibarat ledeng, pembuluh darah ini yang kecil adalah aliran ke kamar mandi, aliran ke wastafel. Pembuluh darah utama kita itu ada yang di depan rumah kita yang disalurkan oleh PAM. Nah, kalau pembuluh darah utama yang di depan rumah kita itu tersumbat, ibarat ledeng itu, pipa ledeng,
maka aliran ke kamar mandi, ke wastafel itu akan berhenti. Kita tidak mendapat suplai darah atau oksigen lagi. Nah, itu kita ilustrasikan Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi. Ternyata darah tinggi ini the silent killer, diam-diam makan dalam. Oleh karena apa? Darah tinggi ini namanya juga yang terkena adalah salah satunya pembuluh darahnya yang mengalirkan aliran-aliran darah. Kalau ke otak, tersumbat di otak, itu stroke. Kalau stroke-nya tidak perdarahan, masih bisa artinya berkehidupan tetapi dengan lumpuh sebelah. Tapi kalau stroke-nya perdarahan, dibawa ke rumah sakit M. Jamil. Nah, Bapak Ibu, jadi sekalian ini yang di seluruh Indonesia mungkin rumah sakit rujukan. Jadi bila ada gejala stroke, tolong cepat dibawa ke rumah sakit dengan golden period. Ini mohon Pak Hadil dikoreksi. Golden periodnya jangan lebih dari 6 jam. Karena di M. Jamil sudah ada ahli neurointervensi. Jadi dokter neurologi itu bisa mendiagnosa dan memberikan obat untuk menghilangkan sumbatan pembuluh darah. Nah, apabila stroke-nya bukan stroke perdarahan. Jadi kalau ada keluarga apapun nampak bicaranya pelo, lama sebelah, cepat dibawa ke rumah sakit terdekat. Oleh karena kualitas hidup ditentukan pada saat pertama kita berobat. Ya, pada saat kita berobat. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau terlambat dia akan menjadi berkelanjutan. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah tensi ini bisa ke jantung. Nah, jantung menjadi membesar, pompa jantungnya menjadi kurang, sehingga kalau berjalan sesak nafas. Ciri-cirinya apa? Sesak bila beraktivitas, kakinya sambok, dan lain-lain. Lalu bisa juga yang namanya komplikasi mikro, mata kabur. Ada retinopati. Kenapa mata kok kabur? Oh, ada hubungannya dengan darah tinggi. Lalu kaki itu kebas-kebas. Ini dia, peripheral vascular disease. Kaki kebas-kebas enggak terasa di ujung-ujung kaki, tangan kok, ternyata itu bisa juga dari darah tinggi karena ada penyempitan. Dan yang kita sekarang semakin tinggi prevalensinya itu adalah gejala dari darah tinggi ke ginjal. Darah tinggi ke ginjal. Artinya hipertensi ini bisa menyebabkan gangguan ginjal dan bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, berujung kepada cuci darah seumur hidup. Bapak Ibu, diinformasikan lagi bahwa M. Jamil sekarang sudah bisa transplant ginjal. Cangkok ginjal M. Jamil itu sudah 15 kali. Mungkin di rumah sakit lain juga. Jadi kalau ada gangguan ginjal tahap awal, ada mau dicangkok ginjal, ada yang mau mencangkokkan, rumah sakit M. Jamil itu sudah mampu. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu komplikasi daripada darah tinggi tersebut. Ini pakai bahasa Inggris pula. Ini artinya sama hubungan darah tinggi dengan penyakit lain. Bisa darah tinggi ke sakit jantung, bisa jantungnya itu membesar, bisa ischemic stroke, artinya stroke yang tersumbat, bisa ke ginjal, lalu bisa hubungannya pula ke diabetes. Jadi diabetes dengan hipertensi ini kadang-kadang berteman erat dan bisa ke namanya penyakit arteri disease, penyakit di ujung-ujung daripada organ kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, hipertensi ini juga pada laki-laki bisa menyebabkan impoten. Ya, lanjut. Apa ini? Ini apa yang harus penelitian ini sebenarnya? Ada 50% dari masyarakat itu enggak tahu kalau menderita hipertensi. Itu masyarakat kebanyakan. Tapi kalau sudah teredukasi, apalagi orang medis, ini sudah pasti, insya Allah lah, harus tahu bagaimana kondisi tensi saya dan keluarga saya. Jadi jangan saya saja, keluarga saya, suami, istri, anak-anak, siapapun di rumah harus tahu kondisi tensinya berapa. Nah,
Ada pula yang tidak namu berobat, tidak mau kontrol seperempatnya. Ini itu tadi, hati-hati, dia silent killer. Ada juga yang minum obat tapi tidak terkontrol. Ah, minum obat tensi nggak juga turun-turun, ngapain? Obat ini racun katanya. Tidak mau, ada juga seperti itu. Nah, ada yang memang minum obat yang rajin itu sebenarnya sedikit. Dari semua populasi usia yang hipertensi, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa saya harus berobat, saya harus kontrol ke dokter. Karena sunatullah, kalau ada penyakit berobatlah dengan orang yang tepat. Ya, tentu diiringi dengan doa dan sebagainya. Bapak Ibu, kita lihat semakin tensi naik itu ternyata resiko-resiko kematian karena penyakit jantung itu makin tinggi. Jadi nggak bisa dipungkiri. Maaf, yang biasa dengan tensi sekitaran 170/100, hati-hati. 8 kali lipat lebih tinggi akan komplikasi ke arah jantung dan stroke dibandingkan misalnya tensinya 100 di bawah 120/80. Jadi ini lagi-lagi penelitian Bapak Ibu, semakin tinggi tensi hati-hati, sebenarnya pembuluh darahnya sudah menderita. Tunggu saatnya saja, kapan saatnya akan pecah atau kapan saatnya akan tersumbat. Lagi-lagi ini teori manusia Bapak Ibu. Kadang-kadang ada teori Allah yang tidak ada di textbook. Ada yang sekitar 170/100 tetapi usianya 80 tahun, 90 tahun. Jadi ada rahasia Allah yang tidak bisa terungkap dengan ilmu medis. Nah, tata laksana ini, Mbak, gimana cara mengobatinya Bapak Ibu? Usahakan target. Ini bukan kata Dr. Rose, ini kata WHO. Usahakan kurang dari 140/90 yang atasnya. Yang bawahnya usahakan kurang 130/80. Waduh, luar biasa ini. Cuma saya ada konsensus terbaru, kalau usianya itu sudah 60 atau 70 tahun, di posisi 140/90, kalau itu sudah tidak bisa diturunkan berarti sudah oke. Bertahanlah di posisi ini. Ini lagi-lagi kata penelitian, tidak bisa disamaratakan sesuai dengan umur. Jadi jangan pula stres, tensi harus turun. Tidak makan itu, tidak makan ini, makannya hambar. Akhirnya kurang gizi, malnutrisi, lemah. Itu salah Bapak Ibu. Jadi ada kekhususan di usia 60-70 tahun, oke, tensinya sudah segitu. Maksudnya sudah stadium 1, sudah, jadilah, itu sudah cukup. Jangan nambah. Apabila tensinya tidak turun-turun berarti itulah takarannya, tapi jangan bertambah. Tetap pola hidup, minum obat. Ini teori lagi-lagi Bapak Ibu, kita harus tahu. Nah, ternyata kalau tensi itu turun walaupun 2 mm, misalnya dari 140 turun ke 138, ternyata menurunkan risiko stroke dan jantung itu 7-10%. Ini penelitian Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap sepele. Tensi ambuku turun seketek senyo, cuma 5 mm air raksa. Dari penelitian itu luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Ini penelitian 61 meta-analisis di 61 negara. Kalau turun 2 mm, sistolik yang di atasnya, ternyata mengurangi risiko kematian penyakit jantung yang tersumbat itu 7%. Lalu mengurangi risiko stroke itu 10%. Alhamdulillah luar biasa. Jadi jangan putus asa dengan darah tinggi, usahakan turun. 1-2 mili itu bermakna untuk kualitas hidup selanjutnya Bapak Ibu. Nah, maaf ini gambarnya tidak ini. Jadi pola hidup satu kita yang lain aja lah ngelihatnya jadi nggak enak. Iya, pola hidup Bapak Ibu. Bagaimana pola hidup? Kita mulai dari kebutuhan energi, kebutuhan kalori, hipertensi. Ini juga pola hidup. Bahwa seumuran berapapun kita, selagi masih otot-otot, sendi-sendi kita bergerak, bergeraklah. Kalau dokter bilang olahraga, dokter ini gimana? Disuruh olahraga sudah setua ini. Ya disesuaikan. Kalau waktu muda dulu barangkali bisa nge-gym, bisa lari, jogging. Sekarang kita sesuaikan. Memang pada usia-usia 50-60 tahun, jangan lagi badminton, jangan lagi tenis yang terlalu
keras, olahraga jalan kaki rutin, oke. Kalau bisa berenang, Masya Allah. Berenang adalah olahraga yang paling bagus sebenarnya untuk usia-usia 50 yang gemuk dan sebagainya. Karena dengan berenang tidak ada tekanan, istilahnya low impact. Kita berada di atas air, lutut kaki kita itu tidak tertekan, bergerak semuanya, paru jantung kuat. Kalau bisa. Nah, jalan, berenang, aktivitas sehari-hari yang ringan. Kalau di rumah ada treadmill, ada sepeda statis itu baik. Tapi rutin Bapak Ibu, ya kalau memungkinkan 30 menit setiap hari itu luar biasa. Kalau tidak 3 kali seminggu. Ya kalau tidak, kalau Ibu Bapak Ibu masih kerja Sabtu Minggu jadilah. Ya kalau tidak 1 kali seminggu itu lumayan. Tapi kalau tidak ada olahraga ya janganlah. Ya, yang kita tentu yang ambil yang optimal. Nah, satu lagi tidak bisa. Nah, ini bagus sekali pernyataan ini. Pertahankan berat badan Anda. Jadi dia tidak bilang capai berat badan ideal. Itu rasanya masih tanda kutip kurang manusiawi seumur-umur 60-70. Pak, berat badannya lebih Pak, turunkan ya sekian kilo. Itu rasanya sudah tidak cocok. Jadi kalau rezekinya berat badannya berlebih, sudah pertahankan saja. Jangan tambah lagi. Syukur-syukur ada turun 0,5 kilo. Alhamdulillah. Ya, ini untuk yang obesitas. Tetap walaupun gemuk tapi tetap beraktivitas. Itu adalah rezeki dari Allah. Tetapi kalau berat badannya ideal itu luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, setelah itu makan Bapak Ibu. Jadi kalau seusia kita, kalau saya bilang kepada pasien, apa pantangannya baik dokter? Nggak ada pantangannya, semuanya dimakan. Silahkan. Berganti-ganti, ada telur, ada ayam, ada daging, mau rendang, ikan, silakan semua dimakan, tetapi porsinya ditakar. Rasanya seumur 60 makannya enggak banyak lagi. Suruhlah makan misalnya nasi kapau atau makan ke restoran, tidak akan sebanyak yang umur 40-30. Jadi prinsip tolong seusia-usia semakin lanjut, protein jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Karena tubuh kita ini sudah mulai aus. Bagaimana supaya tubuh itu jangan tergerus oleh usia? Nah, yang bisa mempertahankannya adalah makanan. Jadi, kata dokter, ambo enggak boleh, saya enggak boleh ini, enggak boleh itu. Dokter mana? Saya bilang, itu biasanya tetangga yang ngomong. Enggak boleh ini, enggak boleh yang hijau, nanti asam urat. Silahkan. Kalau di Minang polanya adalah dengan tiada hari tanpa santan atau gulai, silahkan, boleh. Cuma takarannya. Nah, kalau makan durian enggak boleh, dokter? Boleh, 1 saja. Nambah 1 lagi, 2 saja ya Pak? Iya, 3 bolehlah. Kalau makan kurma kan harus ganjil. Oke lah 3 Pak, jangan tambah lagi. Karena di durian itu ada zat-zat vitamin yang banyak. Jadi Bapak Ibu jangan takut makan yang bergizi. Perhatikan protein. Cuma minta tolong. Kalau sudah darah tinggi, garamnya dikurangi. Jadi hipertensi itu bukan karena daging, bukan karena lemak, bukan karena gemuk, tapi memang garam. Tolong, biasanya yang biasa di daerah tinggi, misalnya di Bukit Tinggi, memang taste-nya, rasanya itu lebih beda dengan yang apa di Darik sama di apa istilahnya Pak ya, Bukit Tinggi sama di Padang beda. Di Padang mungkin karena daerahnya panas tidak begitu garamnya, tapi daerah dingin itu taste untuk membuat makanannya itu garamnya dibanyakkan. Tapi jangan sampai tidak bergaram sama sekali, tubuh akan lemas, tetap dalam kondisi yang stabil Bapak Ibu. Nah, protein kami suka menyarankan yang paling gampang tuh telur. Terserah tidak usah telur ayam kampung. 1 butir telur itu proteinnya 7 gram. Sama dengan sepotong ayam. Sepotong daging. Itu 7 gram. Nah, silakan mau makan telur setiap hari. Tapi memang di dalam kuning telur itu banyak vitamin, tapi di situ juga ada natrium sedikit, garam sedikit, ada juga kolesterol sedikit. Kami menganjurkan telur setiap hari, tapi barangkali jangan 2 butir. Kalau mau 2 butir adalah putih telur, itu proteinnya tinggi. Putih telur silahkanlah 2 butir sehari. Dengan catatan tidak ada sakit ginjal Bapak Ibu.
Nah, protein dari telur itu gampang, mudah dicerna, murah, mudah didapatkan. Kami sarankan 1 butir telur per hari silahkan. Kalau takut sehari ini makan putih dan kuning, besok putihnya saja, yang kuningnya masak yang lain 2 butir. Nah, itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita kurang gizi Bapak Ibu gara-gara enggak boleh ini, enggak boleh itu, atau dokter atau tetangga ternyata bisa menyebabkan darah tinggi. Tidak ada yang secara langsung menyebabkan darah tinggi, kecuali memang konsumsi garam yang berlebihan. Nah, dia garam. Ya, jadi garam itu perlu untuk mempertahankan bagaimana cairan tubuh kita ini dalam posisinya. Ya, Bapak Ibu. Kelebihan garam ada juga nih, salah satunya. Kelebihan cairan yang dalam arti ada garamnya bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ya, Bapak Ibu, ini teori-teori saja. Betapa pentingnya garam untuk kehidupan. Tidak boleh kita tidak bergaram, akan lemas karena perlu. Tetapi kalau kelebihan, ini pelan-pelan akan menaikkan tensi. Nah, kebutuhan garam, kira-kira 1/4 sampai setengah sendok teh, ini kebutuhan garamnya. Ini per hari Bapak Ibu, per hari. Nah, garam, rata-rata makanan di restoran atau makanan siap saji itu garamnya tinggi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh makan di restoran. Silahkanlah seminggu sekali bersama anak cucu makan di restoran. Kita lihat Bapak Ibu, ya telur asin hati-hati. Saya kadang suka bilang, Bapak Ibu tidak usah ya ikan asin. Ikan asin kalau dimasak lado buruk-buruk tuh enak sekali menambah nafsu makan. Nah, tolong hindari badai ikan asin, itu jelas tinggi. Juga telur asin ini jelas juga tinggi. Nah, ini sosis kita tidak suka, artinya makanan-makan fast food seperti KFC segala macam, daging yang diasap. Ini dia ikan asin, minta tolong. Tapi sebulan sekali boleh lah, teraga istilah bahasa Minang. Teraga ikan asin masa enggak boleh sih? Boleh lah. Jadi kalau kita makan yang ada darah tinggi, tolong ini makanan saya garamnya tinggi tidak ya? Mulailah memilah-milah. Tapi jangan tidak ada garam sama sekali. Lalu, wah ini zaman makan sekarang ya, anak cucu kita suka hamburger, suka pizza, suka KFC. Ini yang bergaram tinggi, lemaknya juga tinggi. Tapi lagi-lagi sekali-sekali boleh, masa enggak boleh? Kita kan suka diajak apa sama-sama kita ke Pizza Hut dan yang lainnya. Silahkan, bukan menjadi rutinitas. Nah, ini juga yang bergaram tinggi. Ada snack, apa namanya? Keripik kentang ya, kalau di Padang itu enak-enak makanan kulinernya, keripik kentang, keripik singkong dikasih garam, keripik bagu, ini keripik kulit, melinjo. Jadi kerupuk-kerupukan lah gitu. Jadi kalau makan nasi ya enggak usah lagi temennya adalah kerupuk ya. Kerupuk ini enak sekali ya. Juga nah makanan kalengan, sarden ini tinggi garam. Yang daging yang sudah diolah itu tinggi garam. Memang Bapak Ibu makanan rumahan itu lebih segar, lebih sehat, olahannya juga bersih, garamnya bisa ditakar-takar. Lebih baik memang makanan rumahan yang dibuat oleh istri atau dibuat anak atau dibuat oleh asisten kita. Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.